Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Final Aulia Caniago dari KM 4402 dengan NIM 150220436. Pada kesempatan kali ini, aku mau melampirkan wawancara tentang kemampuan literasi digital dalam keluarga. Narasumber yang pertama bernama Udin, berumur 56 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Final Aulia Caniago dari perwakilan mahasiswa Universitas Telkom Angkatan 2020. Jadi saya akan mewawancari Bapak Udin, betul? Betul. Lanjut, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Di sini ada 9 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak mengetahui arti dari distribusi informasi? Distribusi informasi, setahu saya misalnya ada informasi atau berita atau apa, terus disebarkan atau disampaikan ke masyarakat, bentuknya informasi itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi intinya itu ya penyebaran informasi lah ke masyarakat, ke orang lain. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua, apakah Bapak mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Terus gimana Bapak cara nyebarin itu, mendistribusikan informasi itu? Biasanya saya melihat dulu informasi itu, lalu kita telaah seperti apa. Kalau memang bisa dipergunakan buat sendiri, Ya. Kalau misalnya bermanfaat buat orang lain, ya baru kita kasih tahu ke orang lain. Jadi di sini tuh pada inti pertanyaannya itu Bapak tuh tahu cara menyebarkan kan? Iya. Nah, caranya itu kan lewat media sosial nih. Pertanyaan yang tadi. Caranya Bapak itu gimana? Terus lewat apa? Biasanya kalau saya sih, kalau memang itu informasi itu bermanfaat, Iya. lalu kita bisa dimasukin lagi, disebarkan lewat WA atau gimana, atau biasanya kalau misalnya itu bermanfaat bisa disampaikan lewat langsung, ya kita akan memberikan secara langsung. Oh iya, tapi Bapak itu biasanya lewat kayak Facebook kah? Betul, atau ya. Biasanya Facebook sama WA, seperti itu. Grup misalnya, kan kita punya grup, misalnya informasi itu penting di grup, lalu kita share ke situ. Tapi kalau kayak Instagram gitu-gitu, selama ini nggak pernah pakai Instagram. Jadi cuma Facebook ya. sama grup WA. Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Kayak tadi lewat WA atau apa yang lain selain? Ya itu tadi, selama ini kan cuma pakai dapat informasi di Facebook misalnya, lalu kita screenshot di screenshot atau di apa? Forward gitu. Iya, di forward seperti itu, baru kita masukin, kita share aja ke grup kita. Iya. Jadi kalau itu misalnya penting, ya mungkin bermanfaat buat orang lain. Berarti kalau pakai aplikasi percakapan biasanya dari sosial media lain ya? Betul. Media sosial lain, terus kita forward langsung ke namanya apa kalau copy ya gitu, di copy. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat, apakah Bapak mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Dia bisa, misalnya kita maksudnya dari gambar, dari Facebook kita pindah ke gambar. Iya, ya, misalnya bisa. Iya, kan Bapak atau kayak ngepost gitu, ngepost foto di Facebook kayak gitu, bisa ya? Bisa. Itu biasanya Bapak caranya gimana? Itu lewat di Facebook kita ambil gambarnya, lalu kita di copy ya, baru kita kirim. Kalau enggak kita ke screenshot baru kita kirim. Kalau itu berupa gambar loh. Iya. Ini yang kelima, apakah Bapak mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Ya seperti kayaknya hampir sama ya. Kalau yang tadi itu gambar. Di media sosial misalnya kita kayak repost gitu, repost ke Facebook, repost Facebook. Kalau yang tadi? Kalau yang kedua ini
dari aplikasi percakapan contohnya kayak misalnya ada foto gitu dari grup, terus bapak mau kirim ke anaknya bapak gitu iya. Itu kan berarti di forward gitu ya, iya. di forward. Kalau enggak Bisa. ditaruh di grup lain kayak iya. gitu. Bisa. Sering malah ya. Malah sering ya. Yang pertanyaan yang keenam, apakah bapak mengetahui etika dalam mendistribusikan informasi? Selama ini etikanya nggak begitu tahu ya. Iya. Cuman yang jelas kalau itu bermanfaat biasanya baru kita sebarkan. Kalau misalnya itu hoax atau itu biasanya sih ya nggak diurusin. Biar disimpan sendiri ya. Ya udah cuman buat tahu-tahu buat aja. Tahu aja, buat baca gitu. Kalau misalnya penting ya baru kita ambil. Tapi biasanya kayak biasanya ini kan memahami etika bisa kayak oh ya nggak ngecat di atas jam tidur kayak gitu-gitu. Iya. Atau oh ya ini mungkin kurang berkenan buat orang lain. Bapak juga menerapkan itu. Iya. Kalau misalnya jam istirahat ya kita yang intinya kita tahu diri lah. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memahami dampak dari pendistribusian informasi tadi? Oh iya, yang jelas misalnya itu informasi yang tidak betul, biasanya kan pasti akan berdampak tidak betul juga. Iya. Biasanya kan seperti itu. Jadi yang sering kita sering melihat informasi itu penting nggak sih, betul nggak sih sumbernya. Kalau kira-kira nggak betul ya ngapain kita share ke tempat gitu ya, lain. ke tempat lain. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Apakah Bapak melakukan pembacaan detail apakah Bapak melakukan pembacaan detail pesan sebelum Bapak mendistribusikannya? Jadi sebelum ini dibaca dulu. Iya, pasti dipahami, ya. Yang sering mesti gitu. Pasti kita lihat apa maksudnya pesan. Biasanya saya baca sampai selesai. Kalau misalnya itu penting ya buat sendiri baru share, kalau nggak penting ya buat sendiri aja. Biasanya seperti itu. Ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya. Apakah Bapak menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Terus kalau misalnya iya, gimana cara Bapak nyaring pesannya gitu? Apa yang membuat faktor-faktor Bapak itu menyaring pesan itu? Apa yang jelas sih, iya, yang jelas itu tadi kita pasti menyaring pesan itu. Cuman caranya ya tadi kita melihat misalnya pesan atau berita atau itu memang betul dan sumbernya betul, biasanya saya langsung nyari, kita sebar. Tapi kalau misalnya tidak penting, tidak betul sumber-sumbernya, hoax gitu ya ngapain kita memberikan informasi yang tidak betul. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir ya Pak. Jadi kita akhiri wawancara ini. Oke. Narasumber yang kedua bernama Ibu Tuti yang berumur 57 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Final Auletseniago dari perwakilan Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Tuti. Oke. Ibu Tuti mengenai kemampuan literasi digital. Di sini ada 9 pertanyaan yang akan saya tujukan ke Ibu Tuti. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah Ibu mengerti arti dari distribusi informasi? Iya, berarti penyampaian informasi atau penyebaran informasi. Iya. Intinya menyebarkanlah. Menyampaikan ke orang lain. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, apakah Ibu mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Cara tahu ya, memakai WA, Facebook, terus IG, Telegram, YouTube, dan lain-lain. Ya. Tapi Ibu paham betul sama fitur-fitur yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut? Paham, tapi ada beberapa yang nggak pakai. Ada yang nggak pakai. Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
apakah Ibu mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Iya, tahu. Jadi Iya. ya lewat WA ya? Ya, media sosial Media- dari media WA, sosial Facebook, IG. Kalau kayak gitu. tele gitu nggak kurang ya? Tele enggak. Iya, jarang. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah Ibu mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Iya, tahu caranya. Iya. Kalau Ibu biasanya Motret karena jualan ya, Iya. biasanya motret sendiri lalu di share, berarti hasil karya sendiri, hasil Iya. jepretan sendiri, atau download, atau ada sumber pesan terusan kayak pesan gitu. terusan, Iya. terus nanti Ibu share. bagikan lagi ya. Iya, betul. Tapi biasanya kalau karena Ibu jualan, tadi Ibu potret produknya, terus Iya. nanti Ibu bagi-bagikan kayak gitu. Iya, betul. Terus lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apakah Ibu mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Kayak tadi WA. Oh Jadi- iya, tahu. Iya. Eh, Berarti dapat misalnya dapat kiriman gitu, nanti diteruskan. Kalau Iya. enggak hasil foto sendiri nanti di share, pasang status atau japri-japri seperti itu. kalau misalnya dari grup ya nanti di ini Teruskan. forward gitu ya, Iya. di grup, Iya, dari grup ke grup gitu ya. iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Iya, paham. Kalau fotonya orang lain harus izin kopas, izin share, izin bagikan dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ngechat di luar waktu gitu, misalnya ngechat tengah malam gitu-gitu, Ibu enggak ya? Oh, enggak. Iya. Biasanya Paling malam itu ya sebelum jam 9, kecuali sama teman dekat gitu. Iya. Biasanya memang kita emang udah kesepakatan ya. Jadi secara pribadi lebih iya. ini ya. Oh, Emang deket lah kalau Iya. sama orang deket ya gitu. iya. Kalau di grup umum nggak pernah. Ada waktunya sendiri sih ya soalnya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Apakah Ibu memahami dampak mendistribusikan informasi? Ya, paham. Dengan mendistribusikan informasi, pesan kita jadi menjangkau lebih banyak target. Nggak seperti orang yang hanya ketemu face to face itu 1, 2, 3 orang aja. Oke, berarti emang ini ya, Penyebarannya lebih luas. penyebarannya lebih luas gitu kalau lewat sosial media. Ya, betul. Lalu lanjut, apakah Ibu melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikannya? Iya, pasti. Karena kalau misalnya kita nggak ngerti apa isi pesan itu, tahu-tahu baca sebagian, di bawahnya nanti ada yang nggak baik atau nggak sesuai gitu kan, jadi kita nggak bisa menahan apa penyebaran. Maksudnya kita cut off aja, tapi yang baik-baik terus yang memang sesuai dengan tujuan kita baru disebarkan. Berarti dibaca terus pasti ada fase dibaca full dan Pasti. dipahami ya. Pasti ada filternya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan 9. Apakah Ibu menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Iya, berarti kaitan sama yang Ya, pertanyaan tadi malahan ya. Mm-mm. Pasti disaring Baca dulu, dulu. dibaca dulu. Iya. Sekarang kan banyak sekali pesan-pesan yang apa yang nggak jelas itu ya, Iya. seperti hoax gitu. Iya, hoax. Iya. Berarti kalau misalnya emang itu nggak baik, ya Jangan nggak diteruskan. diterusin. Iya, stop. Cut off Sampai aja. kita aja gitu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah mau diwawancara. Ya, Sekian sama-sama. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.